Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Aris, mohon izin rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan jawaban yang sudah saya kerjakan dari soal-soal ujian tengah semester fisika awan. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Royhan Boy Citra, NPT 11220085, kelas Meteorologi 5C. Berikut soal-soal UTS-nya. Yang pertama, gambar dan jelaskan konsep diagram dari tahap-tahap mikrofisis awan. Yang kedua, jelaskan tentang A. Curvature effect pada pembentukan butir awan, B. Solute effect pada pembentukan butir awan, dan C. Kaitannya curvature dan solute effect pada pembentukan butir awan. Yang ketiga, jelaskan tentang perkembangan beberapa modifikasi teori parsel udara sebagai efek dari teori parsel yang terlalu cepat dalam akselerasi gaya buoyancy. Yang keempat, sebuah droplet dari ukuran 2,xx mikrometer menjadi ukuran 3x, x mikrometer dalam selang waktu 1x, menit di suhu -10 derajat Celcius dan pada tekanan 6x, x kilopascal. Hitunglah supersaturasan lingkungannya dengan mengabaikan efek pelarutan dan kelengkungan di dalam persamaan pertumbuhan droplet, dan diketahui C sama dengan 10 pangkat 1,5 dan XX adalah 2 digit terakhir dari NPT. Nomor 5, berapa nilai kecepatan angin vertikal U pada periode orografi yang sebanding dengan periode dari buoyancy oscillation jika lapisan dari udara tak jenuh melewati daerah orografi dengan ketinggian x, km terpisah dari arah aliran dan lapse rate 4,xx derajat Celcius per kilometer dengan suhunya adalah 2x, x derajat Celcius. Diketahui bahwa XX adalah 2 digit terakhir NPT. Nomor 1. Berikut adalah diagram mikrofisis awan. Untuk prosesnya yang pertama yaitu kondensasi, di mana uap air di atmosfer mengalami pendinginan dan perubahan menjadi tetesan air kecil, membentuk air awan atau cloud water. Yang kedua, deposisi, uap air langsung berubah menjadi kristal es di awan atau cloud es tanpa melalui fase cair. Proses ini terjadi pada suhu rendah di bagian atas awan. Yang ketiga, koalescensi. Tetesan air dalam awan bertabrakan dan bergabung menjadi tetesan yang lebih besar. Proses ini meningkatkan ukuran tetesan, membuatnya lebih berat, dan mempersiapkannya untuk turun sebagai hujan. Selanjutnya, pengumpulan atau collection. Tetesan air atau kristal es yang lebih besar menangkap partikel yang lebih kecil saat turun, sehingga partikel semakin membesar. Selanjutnya, rimming. Tetesan air super dingin bertabrakan dan membeku di sekitar kristal es atau salju, membentuk partikel es yang lebih besar seperti graupel. Selanjutnya, pembentukan salju atau snow. Kristal es bergabung melalui deposisi dan pengumpulan kristal lainnya, membentuk butir salju. Jika tetap dalam suhu dingin, salju akan turun ke permukaan sebagai presipitasi padat. Selanjutnya, pembentukan graupel. Hasil dari proses rimming, di mana kristal es atau salju mengumpulkan air super dingin dan membentuk graupel, atau partikel es yang lebih besar dan lebih padat. Selanjutnya, pelelehan atau melting. Saat partikel es, salju atau graupel turun melalui lapisan udara yang lebih hangat, mereka mencair menjadi tetesan air hujan. Selanjutnya, pelepasan atau shedding. Partikel besar seperti tetesan air hujan atau graupel dapat melepaskan partikel yang lebih kecil yang akan bertemu dengan partikel lain, mempercepat proses presipitasi. Selanjutnya, evaporasi dan sublimasi. Tetesan air atau partikel es yang turun bisa menguap atau berevaporasi atau menyublim langsung dari es ke uap tanpa melewati fase cair. Saat melewati lapisan udara kering, mengurangi jumlah atau ukuran partikel presipitasi. Selanjutnya, presipitasi jatuh atau precipitation fallout. Partikel air, salju atau graupel yang telah terbentuk dan cukup besar akan jatuh ke permukaan bumi sebagai presipitasi dalam bentuk hujan, salju atau es, menyelesaikan siklus mikrofisika awan. Selanjutnya nomor 2, efek lengkungan atau curvature effect
berkaitan dengan tekanan uap jenuh di sekitar tetesan air yang sangat kecil seperti pada pembentukan butir awan. Efek ini dijelaskan melalui persamaan Kelvin yang menyatakan bahwa tekanan uap jenuh di permukaan tetesan melengkung, misalnya tetesan air yang berukuran mikroskopis, lebih tinggi daripada tekanan uap jenuh di permukaan datar. Hal ini terjadi karena molekul-molekul di permukaan tetesan melengkung lebih mudah lepas ke udara dibanding tetesan yang lebih besar atau permukaan datar. Akibatnya, tetesan kecil memerlukan tekanan uap yang lebih tinggi untuk menjaga keseimbangan dengan uap air di sekitarnya, sehingga tetesan yang sangat kecil lebih sulit untuk tumbuh menjadi butir awan tanpa adanya bantuan tambahan. Selanjutnya, efek zat terlarut atau solute effect merujuk pada bagaimana adanya zat terlarut seperti garam atau partikel kecil lainnya dalam tetesan air dapat menurunkan tekanan uap jenuh di sekitarnya. Prinsip ini dijelaskan oleh hukum Raoult yang menyatakan bahwa penambahan zat terlarut ke dalam air mengurangi tekanan uapnya karena beberapa molekul air terikat oleh partikel terlarut tersebut. Dalam konteks pembentukan butir awan, keberadaan zat terlarut ini membantu mempertahankan kestabilan tetesan kecil dengan mengurangi kebutuhan tekanan uap yang tinggi untuk menjaga keseimbangan, sehingga tetesan awan lebih mudah terbentuk, bahkan dalam kondisi dengan kelembapan yang relatif lebih rendah. Selanjutnya, gabungan dari curvature effect dan solute effect menciptakan apa yang kita kenal sebagai Kohler curve atau kurva Kohler. Kurva ini menggambarkan keseimbangan antara dua efek tersebut untuk menunjukkan kondisi di mana tetesan air kecil dapat tumbuh menjadi butir awan. Pada kurva Kohler, kombinasi kedua efek tersebut menunjukkan titik di mana tetesan air bisa mencapai keseimbangan antara tekanan uap jenuh, dan tekanan di dalam tetesan, memungkinkan tetesan bertambah besar sehingga membentuk butir awan yang stabil. Secara sederhana, efek lengkungan yang meningkatkan tekanan uap dan efek yang terlarut yang menurunkan tekanan uap bekerja bersama untuk mengontrol apakah tetesan kecil dapat bertambah besar dan akhirnya tumbuh menjadi butir awan yang stabil. Kohler curve menjadi alat penting dalam memahami kondisi kritis untuk pembentukan butir awan dan dinamika atmosfer. Selanjutnya nomor 3. Modifikasi teori parsel udara dikembangkan karena teori parsel klasik dianggap terlalu menyederhanakan proses fisik yang terjadi saat parsel udara bergerak naik akibat gaya buoyansi. Teori parsel klasik mengasumsikan bahwa parsel udara segera mengalami akselerasi vertikal begitu ada perbedaan suhu antara parsel dan lingkungan, sehingga menyebabkan percepatan yang terlalu cepat. Beberapa modifikasi utama dari teori ini untuk menangani fenomena ini mencakup: yang pertama, pengaruh drag atau gesekan udara. Modifikasi ini memperhitungkan adanya gesekan atau drag saat parsel udara bergerak melalui udara sekitarnya. Gesekan ini mengurangi percepatan parsel udara sehingga akselerasinya tidak secepat yang diperkirakan dalam teori klasik. Gaya drag membuat pergerakan vertikal parsel menjadi lebih lambat dan realistis, terutama pada parsel besar atau turbulen. Yang kedua, pengaruh pertukaran massa dan energi dengan lingkungan. Teori parsel klasik tidak memperhitungkan pertukaran energi dan massa antara parsel dan lingkungannya. Modifikasi ini menganggap bahwa saat parsel naik, ia dapat bertukar panas dan uap air dengan udara di sekitarnya. Proses pertukaran ini memperlambat pemanasan atau pendinginan parsel, sehingga mengurangi percepatan buoyansi dan membuat pergerakan parsel lebih stabil. Yang ketiga, inersia parsel udara. Modifikasi lainnya memasukkan efek inersia yang memperlambat respon parsel udara terhadap gaya buoyansi. Artinya, ada jeda waktu sebelum parsel benar-benar mulai bergerak dengan kecepatan penuh akibat gaya buoyansi, mirip dengan efek kelembaman yang terjadi pada benda bergerak. Yang keempat, pertimbangan gaya tekan balik atau buoyancy damping. Gaya buoyancy dalam teori klasik dianggap konstan sesuai dengan perbedaan suhu. Namun dalam kenyataannya, semakin tinggi parsel bergerak, gradien suhu dapat berubah yang bisa mengurangi perbedaan suhu dan tekanan antara parsel dan lingkungannya. Modifikasi ini mempertimbangkan gaya yang menghambat akselerasi parsel,
terutama di atmosfer yang lapisannya berstratifikasi. Selanjutnya nomor 4. Sebuah droplet dari ukuran 2,85 mikrometer menjadi ukuran 38,5 mikrometer dalam selang waktu 18,5 menit di suhu negatif 10 derajat Celcius dan pada tekanan 68,5 kilopascal. Itulah supersaturation lingkungan dengan mengabaikan efek pelarutan dan kelengkungan di dalam persamaan pertumbuhan droplet dengan C sama dengan 10 pangkat 1,5. Untuk menghitung supersaturasi lingkungan, kita bisa menggunakan hubungan antara laju pertumbuhan droplet dan supersaturasi. Mengingat kita akan mengabaikan efek pelarutan dan kelengkungan serta diberikan konstanta C sama dengan 10 pangkat 1,5, maka kita dapat menerapkan persamaan berikut untuk pertumbuhan droplet, di mana R sama dengan 3,85 mikrometer yang merupakan jari-jari akhir, dan R0 sama dengan 2,85 mikrometer yang merupakan jari-jari droplet awal. Lalu S-1 adalah supersaturasi lingkungan yang perlu dicari. T sama dengan 18,5 menit adalah waktu pertumbuhan, dan P sama dengan 68,5 kilopascal yaitu tekanan. Yang pertama, konversi radius awal dan radius akhir ke meter. R0 yang awalnya 2,85 mikrometer menjadi 1,425 dikali 10 pangkat 6. Lalu radius akhir 38,5 mikrometer sama dengan 19,25 dikali 10 pangkat 6. Lalu selanjutnya konversi waktu ke detik. Waktu yang awalnya 18,5 menit dikalikan dengan 60 detik menjadi 1110 detik. Lalu persamaan untuk mencari S yaitu S sama dengan R pangkat 2 min R0 pangkat 2 dibagi 2 kali C kali T. Lalu masukkan nilai hitung S dengan C sama dengan 10 pangkat 1,5, yaitu jika dihitung hasilnya akan menjadi 31,62. Yang pertama, gunakan persamaan pertumbuhan droplet. Radius awal dikali dr per dt sama dengan C dikali S-1. Lalu hitung perubahan radius per waktu, yaitu dr per dt sama dengan R akhir dikurangi R awal dibagi T yang hasilnya 0,016. Lalu substitusi ke persamaan S-1 yang dimana diambil dari persamaan yang paling atas, yaitu S-1 sama dengan R dikali dr per dt dibagi C. Jika dirubah ke angka menjadi 1,425 dikali 0,016 dibagi 31,62 yang menghasilkan nilai 0,0072. Jadi telah ditemukan supersaturasi lingkungannya adalah 0,072%. Selanjutnya nomor 5. Berapa nilai kecepatan angin vertikal U pada periode orografi yang sebanding dengan periode dari buoyancy oscillation jika lapisan dari udara tak jenuh melewati daerah orografi dengan ketinggian 8,5 km terpisah dari arah aliran. Lapse rate 4,85 derajat Celcius per kilometer dengan suhunya adalah 28,5 derajat Celcius. Untuk menghitung kecepatan angin vertikal U pada periode orografi yang sebanding dengan periode buoyancy oscillation, kita dapat menggunakan rumus dasar dari dinamika fluida dan teori orografi. Hitung suhu potensi theta pada ketinggian 8,5. Theta sama dengan T dalam kurung 1 plus dalam kurung L per RD T dalam kurung Z tutup kurung, di mana T sama dengan 28,5 derajat Celcius yang diubah ke Kelvin dengan ditambahkan 2,273,15 sama dengan 301,65 Kelvin. Lalu L adalah konsistensi gas, dan RD adalah konstanta gas untuk udara kering. Lalu Z sama dengan 8,5 km. Yang pertama, hitung lapse rate untuk konversi suhu dari
permukaan ke ketinggian. Delta T sama dengan mean lapse rate dikali Z, sama dengan min 4,85 dikali 8,5 yang dihasilkan negatif 41,225 derajat Celcius. Lalu kita ubah ke Kelvin, yaitu 231,925 Kelvin. Lalu hitung kecepatan angin vertikal dengan rumus U sama dengan akar G atau gravitasi dikali dalam kurung delta T atau perubahan T per T tutup kurung, di mana G adalah nilai gravitasi yang bernilai 9,81 meter per second kuadrat. Lalu kita substitusi nilai-nilai yang sudah kita dapatkan, yaitu U sama dengan akar dari gravitasi 9,81 dikali dalam kurung 231,925 dibagi 301,65 tutup kurung, sama dengan akar dalam kurung 9,81 dikali 0,768 tutup kurung yang sebanding dengan nilai akar dari 7,5424. Lalu ditemukan nilai kecepatan angin vertikal U pada periode orografi yang sebanding dengan periode dari buoyancy oscillation adalah sekitar 2,74 meter per second. Sekian pemaparan jawaban dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.